Perkenalkan, nama saya Daniel Candido da Costa Suarez. Saya merupakan salah satu pemakala yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama teman saya, yaitu Suci Andewati, dengan judul Pemberian pakan jenis berbeda terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan kepiting bakau sekilas rata. Pendahuluan. Kepiting bakau sekilas rata adalah salah satu komoditas perikanan yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu dengan kandungan protein sebesar 65,72%, abu 7,5%, lemak 0,83%, dan kadar air 9,9%. Menurut Muskar 2006, permintaan pasar terhadap kepiting bakau oleh restoran Amerika Serikat mencapai 450 ton untuk setiap bulan. Saat ini produksi kepiting bakau masih mengandalkan hasil tangkapan para nelayan. Oleh karena itu, pembudidayaan kepiting bakau perlu ditingkatkan untuk mengatasi terjadinya eksploitasi yang berlebihan. Pakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelulushidupan kepiting bakau. Ikan tembang Sardinella maderensis merupakan salah satu jenis pakan yang dapat digunakan dalam kegiatan pembudidayaan kepiting bakau. Menurut Manu Putih 2014, kandungan nutrisi yang dimiliki ikan tembang meliputi protein 20,227 gram, lemak 3,055 gram, karbohidrat 2,05 gram, serat 0,753 gram, dan kadar abu 0,683 gram. Sedangkan untuk ikan kembung sendiri, Rastrelliger fauni dapat dijadikan pakan kepiting bakau karena kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Menurut Manurung et al. Tahun 2017, kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram ikan kembung yaitu memiliki kadar air sebanyak 76%, protein sebanyak 22 gram, lemak 1 gram, kalsium 20 gram, dan fosfor 200 gram. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan mutlak dan kelulushidupan kepiting bakau yang diberi pakan jenis berbeda, yaitu ikan tembang, kembung, dan kombinasi antara ikan tembang dan kembung. Metode penelitian, bahan dan peralatan. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan April hingga Juni 2022, bertempat di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah refraktometer, pH meter, deometer, termometer, timbangan analitik. Wadah yang digunakan yaitu kontainer plastik berukuran 20 x 20 x 35 cm kubik berjumlah 15 buah. Kepiting uji kemudian dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 1 ekor per wadah, masing-masing diberi aerasi untuk menyuplai oksigen terlarut, sedangkan pergantian air dilakukan sebanyak 2 kali seminggu untuk memastikan kualitas air tetap terjaga. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepiting bakau sekilas rata dengan berat rata-rata 65,238 gram. Kepiting diaklimatisasi selama 1 minggu. Kepiting kemudian diberi makan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada jam 6 pagi, jam 6 malam, dan dengan dosis sebanyak 5% per bobot tubuh. Perlakuan pakan yang diberikan adalah A. Ikan tembang, B. Ikan kembung, dan C. Kombinasi 50% ikan tembang dan 50% ikan kembung. Analisis data yang dilakukan adalah pertumbuhan mutlak, kelulushidupan, dan rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan, dengan jumlah total unit percobaan adalah sebanyak 15 unit. Analisis statistik data penelitian
dianalisa menggunakan analisis sidik ragam dengan taraf 5% menggunakan SPSS. Apabila hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan antar nilai rata-rata dari keseluruhan perlakuan, maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNT. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Pertumbuhan mutlak. Jadi pertumbuhan mutlak tertinggi terdapat pada perlakuan B, yaitu pakan ikan kembung, diikuti oleh perlakuan kombinasi antara pakan ikan tembang dan ikan kembung. Jadi gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan mutlak tertinggi diperoleh pada perlakuan B, ikan kembung dengan berat kepiting mencapai 25,29 gram, sedangkan perlakuan C, kombinasi ikan tembang dan kembung, menghasilkan pertumbuhan mutlak 19,54 gram, dan pertumbuhan mutlak terendah dihasilkan oleh perlakuan A, ikan tembang, yaitu 18,97 gram. Pertumbuhan mutlak tertinggi dihasilkan oleh perlakuan pemberian pakan ikan kembung, diduga disebabkan oleh kandungan nutrisi yang terkandung dalam daging ikan kembung cukup lengkap. Sedangkan untuk telur sedupan kepiting, hasil penelitian untuk telur sedupan kepiting bakau yang dilakukan selama 2 bulan, yaitu April hingga Juni, dapat dilihat pada grafik batang berikut. Gambar 2 menunjukkan bahwa telur sedupan kepiting bakau yang diberi 3 perlakuan pakan jenis berbeda adalah 100% untuk semua perlakuan. Telur sedupan kepiting bakau pada masing-masing perlakuan adalah sama, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga jenis pakan memberikan pengaruh positif terhadap telur sedupan kepiting bakau. Secara statistik, perlakuan pakan ikan tembang, ikan kembung, dan kombinasi antara ikan tembang dan kembung adalah tidak ada perbedaan. Kualitas air selama penelitian. Kualitas air selalu diukur untuk menjamin kesesuaian lingkungan pemeliharaan untuk kepiting bakau. Kisaran kualitas air selama masa penelitian dapat dilihat pada tabel 1, yaitu nilai kisaran kualitas air selama penelitian: pH 7,1 hingga 8,2, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, salinitas 16 sampai 24 ppt, dan DO 4,6 sampai 6,9 ppm. Selama masa penelitian, kualitas air pada media pemeliharaan berada dalam kisaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan hidup kepiting bakau. Kesimpulan: pemberian pakan ikan kembung memberikan pertumbuhan mutlak tertinggi dibandingkan dengan perlakuan pakan ikan tembang dan kombinasi antara pakan ikan tembang dan kembung. Kesedupan yang dihasilkan masing-masing jenis pakan yang diberikan terhadap kepiting bakau adalah sama. Sekian hasil penelitian saya. Terima kasih banyak.